Lihat ini yang pertama paling penting ya, itu utama ini ada di guys, balik lagi sama gue Steve dari channel Bodybuilder. Nah sekarang di kesempatan kali ini gue mau bahas gimana caranya gue bikin gym sendiri dan budgetnya tuh berapa sih sebenarnya. Oke, jadi karena topik ini banyak banget yang minta gue untuk buat, karena banyak banget yang nanya kan, gimana sih rasanya punya gym sendiri, budgetnya tuh berapa sih, dan buat belinya juga di mana. Kalau belinya di merek-merek kan lebih mahal harganya. Oke, jadi langsung aja gue buat video ini dan ayo kita langsung aja ke topik yang pertama. Oke, jadi kebutuhan gue di alat-alat yang gue beli ya, gue gak perlu alat banyak-banyak kayak di gym. Gue cuma perlu memastikan yang penting gue bisa melatih semua otot di badan gue, semua, dada, back, kaki, betis, forearm, semua yang penting pokoknya gue harus bisa latih dengan alat itu. Jadi kayak yang kalian lihat ini yang pertama paling penting ya, itu utama ini ada di rak. Ini raknya. Oke. Arahin kita sambil. Lalu kalau udah ada raknya, yang penting gue harus ada barnya. Jadi gue nggak perlu ada dumbbell. Sementara belum ya, mungkin nanti bakal beli. Ya barnya. Terus gue perlu bebannya, yang pasti. Di sini bebannya gue ada 20 kilo, 10 kilo, dan 2,5 sama 5 kilo. Yang kecil-kecil masing-masing 2 biji aja buat dipasang kiri kanan biar seimbang ya. Kayak misalnya 10 2 biji, 5 2 biji, 2,5 2 biji. Sama kalau sisanya yang 20 kilo. Nah, jadi yang kecil-kecil itu cukup kiri kanan aja, masing-masingnya 2. Kalau udah sisanya gue banyakinnya di plate yang 20 kilo. Jadi itu gue beli 10 plate 20 kilo, jadi total 20 kilo itu ada di 200 kilo ya. Jadi 20 kilo gue beli 10 plate, sisanya kecil-kecil gue masing-masing cuma beli 2 plate doang. Dengan total gue jumlah-jumlah itu ada di 240 kilo untuk bebannya doang ya. Jadi cuma jeleknya ini gue belinya plate-nya ini bukan yang merek, jadi yang pasti ini dia bebannya nggak akurat. Jadi kayak contoh ini gue beli tulisannya 20 kilo, 20 kilo. Tapi beban aslinya nggak segitu. Tapi itu memang hal yang normal di dunia angkat beban, karena memang kalau namanya kita buat di kulak, di perajin ya, kita cuma bisa minta dia bikin yang bentuknya mirip, spesifikasinya mirip, tapi untuk akurasinya karena mereka memang bukan spesialis di tukang angkat beban, jadi ya jangan berharap angka yang benar-benar akurat dengan harga yang benar-benar mirip. Kalau misalnya kita bisa ketemu yang begitu ya bagus, tapi gua kemarin belum ketemu. Dan memang gua udah setuju dengan uncalibrated plates ini, karena maksudnya ya yang gua perlu ya bebannya, gua nggak perlu bebannya akurat amat. Kalau misalnya nanti gue merasa beban ini kurang, ya gue nanti tinggal tambah. Jadi itu benar-benar bukan masalah. Kalau misalnya kalian beli plate yang nggak akurat, yang penting masih dalam jangka masuk akal ya. Nggak akuratnya itu masih wajar-wajar aja kok. Itu di luar negeri pun kayak gitu, di Amerika gitu. Oke, jadi pertanyaannya sekarang harganya yang termahal berapa nih? Jadi yang termahal utamanya yang pasti di raknya sendiri. Ya karena ini kan ya bisa dilihat, maksudnya ini dia yang nopang semuanya. Dia bisa nopang barbel sama plate-nya juga nanti pas dipasang. Jadi otomatis dia juga butuh besi, bahan-bahan yang paling banyak, dan juga desain yang lebih cocok untuk menopang semuanya. Kalau misalnya di desainnya sembarangan, kita pasang beban yang gak kuat kan, dia bisa bahaya, ya kan? Kayak misalnya kita bisa beli di beberapa tempat ya, kayak contohnya di S Hardware tuh ada. Tapi gue tahu itu ada yang harganya murah banget sekitar 1 jutaan, tapi nggak cocok lah kalau misalnya mainnya berat, yang terlalu berat. Itu butuh dijagain banget. Kalau yang ini gue juga ada tes sendiri sih, gue pasang sekitar 220 kilo
masih oke lah. Gua belum pernah gagal fail sih, tapi ya gua percaya aja sama pemiliknya juga. Ya jadi untuk raknya sendiri gua beli di Ronin Metalworks. Jadi gua taruh linknya di bawah di deskripsi ya, kalau untuk yang mau ngecek harga semuanya langsung di bawah aja, karena kalau harga agak lebih sensitif, jadi bisa langsung ngobrol aja sama yang punya di deskripsi ya. Dan ini gua beli yang spek yang standar, bukan spek yang eco. Jadi dia ada dua spek. Jadi satu spek itu yang standar, satu spek yang eco. Nah kalau yang eco itu yang gue bilang tadi, dia bebannya cuma bisa dipasang nggak seberat yang ini. Kalau yang ini dia bisa tahan, kemarin katanya 260 sampai 300 kilo deh kalau gue nggak salah. Itu pas di atas nggak goyang. Jadi masih bisa dibilang cukup aman. Dan untuk kita bisa sampai level 260 kilo, 300 kilo, ya itu termasuk level-level tinggi lah. Dan gue masih jauh dari situ. Jadi gue dengan ini gue masih merasa cukup banget. Dan ini pun harganya pun masih masuk akal ya untuk gue ya. Nanti rangkuman harganya akan gue tulis di bagian belakang video atau di deskripsi, gue juga nanti akan tulis. Oke, lanjut. Yang kedua termahal itu adalah